Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridin wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, sebelumnya yang kami hormati seluruh pengasuh Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit dan juga seluruh Dewan Asatidz dan juga asatidzah yang kami hormati, serta yang tidak lupa kami bahagiakan, kami cintai, kami hormati pula, yaitu kepada seluruh jamaah kajian Jumat sore pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah hadirkan kepada kita rezeki yang bisa jadi tidak terjadi di Jumat sebelumnya ataupun Jumat yang akan datang. Karena Jumat ini spesial Allah turunkan hujan, yang mana di dalam kondisi ini double Allah turunkan fadilahnya. Pertama hari Jumat sore itu waktunya mustajab, habis itu hujan. Nanti insya Allah kita juga akan ada sesi doa bersama. Insya Allah waktu mustajabnya double gitu ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula Allah masih titipkan kita kenikmatan untuk bisa bersama-sama bermuajahah ataupun bertatap muka untuk kita bisa sharing gitu ya. Untuk kita bisa sharing. Yang temanya kebetulan kata Allah kami pilihkan itu bisa dibilang continue gitu ya, berkelanjutan dari tema yang kemarin. Kemarin kita sedikit menyinggung berkenaan dengan fadilah-fadilah siapa saja mereka yang sregep ataupun rajin membaca Al-Quran gitu ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita juga akan sedikit membahas berkenaan dengan itu, yang nanti akan kita tambahkan dengan sedikit cerita ataupun kisah yang menjadikan ternyata tuh Al-Quran tuh memiliki efek yang luar biasa. Entah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, lingkup sosial, bahkan dunia gitu ya. Nah, tapi sebelum kita sama-sama kita mengawali kegiatan kajian kita pada kesempatan sore hari ini, selain diawali tadi dengan bacaan Quran dari Ananda Davi gitu ya, Masya Allah bacaannya bagus sekali, kita sama-sama mulakan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jamaah kajian Jumat sore rahimani wa rahimakumullah. Kemarin ada 4 fadilah bagi mereka yang rajin membaca Al-Quran. Bagi mereka yang sregep membaca Al-Quran. Yang pertama adalah mereka akan diberikan keberuntungan gitu ya. Mereka akan diberikan keberuntungan dari Allah Ta'ala. Dilalai gitu ya, ketika kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, dilalai Allah ngasih rezeki yang lebih. Dilalai gitu ya, qadarullah Allah memberikan kepada kita kemudahan. Qadarullah lagi Allah memberikan kepada kita itu rezeki yang tak disangka-sangka. Nah itu namanya efek keberuntungan seperti itu. Yang kedua adalah mereka yang rajin membaca Al-Quran, Allah akan pertemukan dengan circle-circle orang-orang baik gitu ya. Circle-circle orang-orang yang baik. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sedang berada di circle orang-orang baik itu, Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu poin yang kedua, kita akan digiring atau dibawa kepada suasana orang-orang di sekitar kita itu penuh dengan kebaikan. Namanya juga orang baik gitu kan. Kalau penuh dengan kejahatan namanya orang jahat gitu kan. Nah dan yang ketiga adalah Allah juga akan memberikan kepada siapa saja yang rajin membacanya terhindar dari bencana dan juga malapetaka. Saapes-apes sih gitu ya kalau bahasa umum, atau sak buruk-buruknya kejadian itu Allah masih hindarkan kita dari kejadian yang lebih buruk daripada apa yang kita rasakan. Karena memang itu janji gitu ya, janji Allah Ta'ala lewat Al-Quran. Karena Al-Quran itu diberikan keistimewaan, kelebihan bagi siapapun yang membacanya, memiliki efek samping yang seperti itu gitu kan. Dan yang terakhir, yang keempat materi kita yang kemarin itu ya, itu adalah Allah akan jadikan siapapun yang sregep membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, Allah akhirkan kehidupannya ataupun setiap kegiatannya dengan ending yang terbaik, yaitu husnul khotimah.
Enak banget toh. Nah, insya Allah santri-santri di sini pun juga kita ajari terus bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan continue, gitu ya. Walaupun namanya santri, kalau masih di pondok, alhamdulillah masih terjaga. Tapi kalau di rumah ya, wallahu a'lam bishawab gitu ya. Nah itu. Nah di sini adalah tempat untuk kita bisa bersama-sama menjadikan diri kita lebih baik lagi. Mungkin dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang di rumah gitu ya dengan kesibukannya rela-rela hujan-hujanan ke sini gitu ya. Ke sini menggunakan kendaraannya datang duduk mendengarkan kajian gitu kan. Insya Allah panjenengan semuanya Allah balas ganjaran dengan ganjaran yang terbaik insya Allah di sisi Allah Ta'ala. Karena setiap langkah kebaikan itu pertama akan menghapus dosa, kedua akan menghadirkan kebaikan yang lainnya. Insya Allah. Baik, itu kemarin beberapa fadilah yang Allah hadirkan kepada kita sebagai pembaca Al-Quran. Nah sekarang tema kita adalah ternyata Al-Quran itu memiliki kekuatan yang lebih powerful daripada itu semuanya. Lebih powerful daripada itu semuanya. 4 itu udah luar biasa toh, udah wis top-tope gitu kan. Dan ternyata ada yang lebih besar lagi dan skupnya juga lebih besar lagi. Kalau keutamaan ataupun mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu kan Al-Quran. Nah kalau mukjizat terbesarnya Al-Quran itu apa? Ada yang tahu? Mungkin ya kitab yang abadi, betul, gitu kan? Atau apa lagi? Atau ya fadilah-fadilah yang tadi gitu kan. Dan ternyata yang paling besar itu adalah ternyata Al-Quran itu mengubah dunia. Kelasnya itu udah mengubah dunia. Bukan hanya tadi perkara pribadi, tapi adalah mengubah dunia. Skupnya itu luas gitu ya, sangat luas sekali, sangat kekuatannya itu masif sekali, berkelanjutan gitu ya. Bahkan sebagian juga ada yang kecanduan seperti itu. Dan efek daripada kita membaca Al-Quran ini insya Allah juga permanen gitu ya. Efek dari orang yang terus continue deket sama Al-Quran. Ini luar biasanya dari Al-Quran yang Allah turunkan lewat Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Rasul kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau masih hidup, ketika masih sugeng, itu dihadapkan oleh 2 imperium besar di kala itu, yaitu imperium Romawi dan Persia. Gitu. Persia itu yang bagian timur, Romawi yang bagian barat. Kalau imperium Romawi itu berkisaran kurang lebih sekitar 700 tahunan itu berdiri, gitu ya. Kokoh itu sekitar 700 tahunan. Imperium Romawi segitu, kalau Persia sekitar kurang lebih 1200-an gitu ya. Kalau dalam sejarah itu sekitar 1200-an itu bisa menguasai gitu ya. Berdirinya selama itu. Dan ketika Rasulullah dihadirkan di muka bumi dengan mukjizat terbesarnya yaitu Al-Quran. Al-Quran dengan efek yang luar biasa itu lewat Nabi Muhammad SAW itu bisa mengguncangkan 2 imperium besar ini. Kurang lebih mengalahkannya berapa lama tahunnya? 30 tahun gitu ya. Dan puncak terbesarnya itu di tahun 1453 yaitu runtuhnya Imperium Romawi gitu ya. Yaitu waktu pembebasan Konstantinopel. Oleh siapa? Oleh Muhammad Al-Fatih. Nah ini efek dari apa? Ya ini efek dari Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu kurang lebih kan 3/4 kan kisah. Yang mana menggambarkan kisah-kisah itu spirit para nabi ataupun para orang soleh terdahulu. Yang utamanya adalah menuhankan Allah sebagai Rabbul Izzah atau Rabbul Jalla-Jalalah. Tuhan pencipta semuanya. Itu semangat Islam tuh kayak gitu ya. Tidak meniadakan ataupun meniadakan persembahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umat Islam zaman dulu gitu ya, mungkin sedikit berbeda dengan sekarang. Itu dalam waktu 100 tahun, itu bisa menguasai dunia. 100 tahun tuh menguasai dunia. 30 tahun 2 imperium terlewati gitu ya. Itu kisahnya Nabi membelah batu gitu ya,
memancarkan kayak ada slide-slide gitu, kita akan memenangkan Romawi Persia gitu. Nah ini 100 tahun itu tuh Islam di puncak kejayaannya, yaitu bisa menguasai dunia. Berarti Islam itu sebenarnya tuh kekuatannya luar biasa sekali. Cuma permasalahannya kita sekarang ini, zaman sekarang yang banyak sekali masukan ataupun toksik ataupun racun-racun yang itu masuknya ke dalam pikiran-pikiran alam bawah sadar kita. Dan di dalam cerita itu seorang penulis gitu ya. Itu penulisnya namanya itu orang luar gitu ya. Itu menulis 100 orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Itu salah satunya, bukan salah satu ya, yang pertama itu versi beliau itu ya, Michael H. Hart itu ya, itu nomor 1 itu Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau bukan orang muslim. Itu menulis seperti itu. Orang nomor 1 yang paling berpengaruh dalam sejarah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah kadang-kadang kan muncul pertanyaan, lah kita kan umatnya beliau, ya kita efeknya apa yang udah diberikan kepada lingkungan sekitar ini, apakah bisa berpengaruh kepada orang-orang sekitar atau belum, gitu kan? Nah ini kan menjadi pertanyaan yang akan berkelanjutan lagi. Dan sebab-sebab kebangkitan Islam itu muncul itu juga dengan Al-Quran. Dan sebab utama kehancuran umat Islam zaman dulu itu adalah juga dengan Al-Quran. Apa masalahnya? Karena dalam suatu hadis riwayat Muslim, riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan juga Ad-Darimi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bihi akharina. Sesungguhnya Allah tuh akan menaikkan derajat suatu kaum itu dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Dan akan menurunkan derajat suatu kaum itu juga dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Dan masa-masa itu, masa-masa kejayaan Islam, itu memang full seluruh ulamanya, umatnya di kala itu yang namanya Quran tuh hampir gak lepas daripada genggaman tangan. Gak lepas dari genggaman tangan, kemana-mana tuh bawanya Quran. Alhamdulillah kita ada dipermudah dengan HP yang adanya aplikasi Android itu ya, atau ada aplikasi-aplikasi Al-Quran di dalamnya. Kan sebenarnya lebih enak, kita bawa kemana-mana isinya Quran. Walaupun itu mungkin kita bacanya nggak banyak gitu ya, tapi itu bisa menjadi wasilah mudahnya kita bisa berinteraksi lebih dengan Al-Quran. Dan sebab kehancuran umat Islam ya, umatnya kita ini di kala dulu itu juga dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika itu awal-awal revolusi industri gitu ya masuk dari barat gitu ya, selama beberapa tahun gitu ya, itu kurang lebih revolusi itu tuh tercetus ketika barat itu sudah merasa kecewa gitu ya dengan kepercayaan ataupun ideologinya sekitar 600 sampai 800 tahun kok nyembah Tuhan apa gitu ya. Nah itu tidak ada perubahan. Singkatnya itu memisahkan antara agama dan dunia. Kalau bahasa sekarang ya sekuler gitu ya. Memisahkan antara pokok kehidupan religi dan juga dunia. Dari situ umat Islam waktu itu kayak merasa bingung gitu kan. Wah ini barat pada maju, pada sukses, pada berhasil gitu kan. Akhirnya umat Islam di kala itu karena ketidaksiapan dengan adanya perubahan, otomatis berpikirnya juga ke arah sana. Akhirnya faham-faham sekuler semacam ini semakin kuat antara agama sendiri, dunia juga sendiri. Jadinya Al-Quran di kala itu semakin terkikis penggemarnya gitu ya. Terkikis sampai itu Quran udah tidak menjadi pegangan setiap harinya. Nah fase-fase itulah awal kehancuran umat muslim di kala itu. Dan mungkin kita juga sampai ini belum merasakan kebangkitan kembali gitu ya. Karena kalau udah mulai kebangkitan nanti udah tanda-tanda kiamat gitu kan. Nah dan qadarullah di kala itu banyak ya para ulama gitu ya
Kenapa kok zaman dulu itu muslim bisa sangat kuat, bisa sangat powerful? Karena memang ulama-ulama dan juga umat di kala itu tuh yang namanya peduli dengan akhiratnya itu jor-joran gitu ya. Karena prinsipnya ketika tujuannya akhirat, tapi akhirat tuh urusannya juga dunia gitu loh. Ulama zaman dulu tuh biasanya tuh nggak cuma fokus di bidang misalkan keagamaan, fikih, habis itu udah fikih tok gitu kan, atau hadis tok tuh enggak. Biasanya juga beliau tuh fasih di dalam bidang astronomi, fasih juga dalam bidang arsitektur, fasih juga dalam bidang kedokteran, bahkan aljabar, penemu algoritma, itu kan muslim semuanya. Dan itu fase-fase kejayaan Islam waktu itu memang the bestnya gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena umat dan ulamanya di kala itu memang sangat dekat dengan yang namanya Al-Quran. Kembali lagi Al-Quran itu benar-benar se-powerful itu, kuatnya bisa mengubah dunia gitu ya. Bahkan detik-detik ini kami gitu ya, saya sebagai pengajar di sini merasakan tahap demi tahap gitu ya, dari pembangunan awal Zabisa sampai detik sekarang gitu kan. Itu juga karena Quran gitu ya. Wasilahnya itu karena kita berusaha untuk memuliakan Quran. Maka kepada jamaah semuanya, ketika kita memang sudah tahu fadilah, keutamaan, berbagai macam luar biasanya membaca Al-Quran, kita juga harus pahami bahwasanya di dunia ini, gitu, di dunia ini itu memang tujuan yang paling utama adalah akhirat. Tapi akhirat tuh nggak bisa kita utamakan dalam artian tuh dunia lupa. Harus bisa dibilang mungkin balance ataupun lebih utamakan akhiratnya. Karena apa? Karena memang nanti di akhir, di dalam surat apa ya? Di dalam surat di dalam Al-Quran yang kurang lebih seperti ini bunyinya. Summa awrasnal kitab alladzi nastafaina min ibadina. Kemudian Allah akan menggetarkan jiwa seseorang gitu kan, meningkatkan keimanannya bagi mereka terhadap Tuhan mereka hingga mereka bertawakal ataupun kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Ketika usaha sudah maksimal, maka tawakallah yang nanti akan menjadi ending dari setiap usaha kita. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, gitu ya. Selain tadi, Innallah yarfa'u bihadzal kitab, gitu ya. Itu kalau ini di ayat Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu surah Al-Quran. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka itu mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, ulama pada zaman dahulu itu juga menjadikan kopi gitu ya. Menjadikan kopi itu menjadi wasilah agar tetap terjaga. Tetap terjaga apanya? Ya aktivitasnya. Karena bagi para ulama zaman dahulu itu 24 jam itu dirasa sangat-sangat singkat sekali untuk mengejar akhirat. Apalagi harus seimbang antara dunia gitu ya. Karena wabtaghu fima ataqallahu darul akhirah. Carilah sebanyak-banyaknya karena tujuan akhirmu adalah akhirat. Ketika kita memang meyakini tujuan kita itu akhirat yang utama, maka kita harus benar-benar mencari banyak-banyak bekal. Dan bekal itu tuh mau nggak mau memang harus dilalui di fase dunia ini. Maka dari itu dunia itu jangan sampai ditinggalin. Memang dunia itu hanya sebatas genggaman. Tapi genggaman itu yang akan menjadikan kita memiliki kesempatan untuk bisa bertempat nanti kelak di akhirat di tempat yang tertinggi. Wasilah apa tadi? Wasilah Al-Quran. Dan di fase-fase ini ulama juga pernah menyampaikan bahwasannya cukup berdosa sebenarnya. Cukup berdosa seseorang muslim ketika dia itu berbuat tidak semaksimal
orang-orang yang bukan seorang muslim dalam mengejar dunianya. Berarti secara tidak langsung ulama zaman dahulu itu tuh memberikan kepada kita, kalau kita ingin jadi muslim yang kuat, berpegang dengan Al-Quran, kita jangan sampai mau kalah dengan saudara kita yang bukan seorang muslim. Lawang seorang muslim gitu kan, yang nabi kita itu nabi terbaik tadi ya, nomor 1 paling berpengaruh di dunia ini gitu ya, itu kok bisa kalah sama orang-orang yang bukan seorang muslim? Kan harusnya kan wagu gitu kan. Karena contoh kita, idola kita kan Nabi Muhammad SAW toh. Nah, maka dari itu dengan adanya reminder ataupun nginget di kajian sore hari ini, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kelebihan, kelembutan, karakter yang mulia telah mengajarkan kepada kita semuanya, ya kita contoh gitu kan. Contoh sebaik-baik mungkin dan semaksimal mungkin. Dan itu adalah semangat orang terdahulu. Gitu ya, semangat orang terdahulu seperti itu. Harapannya kita bisa sama gitu ya. Sama, syukur-syukur bisa lebih baik daripada semangat orang terdahulu. Kalau Elon Musk itu pernah saya dengar, itu kalau dalam seminggu kita ngejar dunia 40 jam gitu, itu nggak cukup, nggak dapat apa-apa. Kalau 40 jam itu berarti kalau dibagi seminggu ya sekitar 5 jam lebih gitu ya. Kalau 5 jam lebih di waktu kita dalam sehari, itu kita kerja dan selebihnya kita istirahat atau bermalas-malasan, kita nggak bakal dapat apa-apa. Itu versi orang yang bukan muslim gitu ya. Itu seperti itu sampai bilangnya kayak gitu. Nah kalau kita orang muslim harusnya bisa lebih daripada itu. Kalau misalnya di umum tuh waktu kerja normal tuh 8 jam, kalau bisa ya 21 jam gitu ya. Karena ulama zaman dulu tuh ternyata itu rata-rata istirahat cuma 3 jam dalam sehari. 24 jam dikurangi 3 jam berarti 21 jam. 21 jam itu untuk apa? Kalau enggak membaca, ya nulis kitab gitu kan. Di kajian-kajian tertentu ya berarti ngajar gitu kan, seperti itu. Untuk apa? Ya untuk supaya lebih dekat dengan Allah Ta'ala lewat jalur Quran juga sama. Endingnya sama juga gitu ya. Dan ternyata Quran itu juga memiliki keistimewaan yang unik ataupun spesial. Yang pertama, dia itu akan mengubah kehidupan seseorang. Dari kemarin kita udah membaca ataupun mengetahui bahwasanya fadilah kita sering membaca itu adalah 4 itu yang utama gitu ya. Dan ternyata Al-Quran ini bisa merubah kehidupan orang 180 derajat gitu ya. Yang mungkin di bawah bisa jadi di atas gitu ya. Yang di atas itu bisa juga dijatuhkan oleh Ta'ala jadi ke bawah. Segitu kuatnya gitu ya. Ketika kita memang sungguh-sungguh dekat sama Al-Quran, itu memiliki kekuatan yang seperti itu. Jadi dan Quran juga memiliki karakter yang unik gitu ya. Memiliki karakter yang unik. Contoh misalkan kita itu di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, sedang pusing, sedang gundah gulana gitu ya. Al-Quran itu akan memberikan efek yang luar biasa, terutama ketenangan di dalam batin kita. Belum sampai baca, cuma kita ambil air wudu, megang Quran aja udah kerasa getarannya. Karena wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza, dan apabila dibacakan kepada mereka gitu ya, ayat-ayat kami, maka bertambah kuatlah iman mereka. Wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka itu bertawakal. Jadi semakin kita sering berinteraksi, insya Allah iman kita semakin kuat, hati kita semakin tenang, dan itu adalah puncak keistimewaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kok kita kehidupan sehari-hari enggak tenang kan enggak enak, ya toh? Gundah gulana terus itu kan, merasa super sibuk tapi enggak berujung gitu kan, enggak selesai, ruwet tambah ruwet gitu kan. Dan di dalam satu kisah itu
ketika ciri-ciri seseorang itu yang berhasil gitu ya, yang berhasil melewati fase di mana dia itu udah enjoy dengan bacaannya, dengan belajar Qur'annya, ataupun dengan hafalan Qur'annya. Yang pertama selain dia itu mendapatkan ketenangan di sisi Allah Ta'ala, ataupun ketenangan di dalam hati, dalam beraktivitas sehari-hari, Quran itu bisa memberikan ini, semacam petunjuk yang itu tuh tiba-tiba. Kita lagi pusing, buka Quran ngepasi gitu ya. Mungkin ada yang pernah seperti itu gitu ya. Lagi pusing, piye carane masalah ini bisa segera selesai. Habis itu buka Quran ternyata pas gitu ya. Dan ini kejadian seperti hanya dimiliki oleh Quran. Karena sifat yang Al-Quran miliki tidak dimiliki oleh buku-buku lain gitu ya. Ini sifat utama termasuk dari mukjizatnya Al-Quran gitu ya. Kita memiliki masalah, kita memiliki kondisi-kondisi yang kita tidak diinginkan gitu ya. Itu buka Qur'annya ternyata Allah tunjukkan gitu ya. Oh ternyata di ayat ini Allah ngasih rahasianya. Ternyata Allah ngasih petunjuknya. Kurang lebih seperti itu. Dan Al-Quran ketika memang semakin dibaca, semakin jauh kita bersamanya, maka Allah akan berikan kepada sang pembaca ataupun dia yang senantiasa berinteraksi, itu selain dari keterangan, dia akan merubah dirinya. Selain merubah kehidupan secara lahir, itu dia akan merubah dirinya. Karena semakin banyak kita berinteraksi gitu ya, kita akan diberikan selain hati yang lebih lembut gitu ya, itu juga kelembutan dalam kita bermuamalah. Di sawang tuh ya kepenak gitu kan. Kalau misalnya nggak kepenak berarti ada yang salah terhadap dirinya gitu. Dan kalau misalkan kita nanti berpikiran kok Quran itu bisa memberikan rezeki yang melimpah, terus harta yang banyak, terus mungkin kedudukan yang tinggi, itu memang bisa lewat jalur Quran. Tapi itu ada kelebihan setelahnya ataupun fadilah setelahnya. Yang utamanya selain ketenangan ya bisa merubah dirinya. Karena kalau mau banyak rezeki ya kerja keras gitu kan. Kalau mau derajatnya secara karir ditinggikan ya berarti berusaha lebih keras. Nah kalau mau dapat ketenangan, mau dapat perubahan di dalam kehidupan kita ataupun kepada pribadi kita, yaitu ya dengan cara kita PDKT ataupun berdekatan dengan Al-Quran. Gitu ya. Dan ciri Quran itu seperti itu. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, Quran akan melembutkan pribadi kita, melembutkan hati-hati kita. Insya Allah seperti itu. Dan kita mungkin sering mendengar beliau Habib Umar Al-Hafiz gitu ya. Dengan ketuduhannya beliau menyampaikan, dengan ketuduhannya beliau itu membacakan kisah-kisah ataupun nasihat-nasihat. Itu tuh ternyata juga beliau enggak lepas putus dari yang namanya baca Quran setiap harinya. Jadi luar biasa seperti itu. Kita bisa melihat beliau itu sangat berpengaruh juga di dalam ilmu, dalam kurun waktu dekat-dekat ini gitu ya. Itu karena dasarnya juga Al-Quran itu sendiri. Dan kita berharap dengan apa yang nanti kita akan pelajari di tempat kita ini gitu ya. Dengan Jumat satu, Jumat berikutnya berbagai macam tema yang berbeda. Ada yang kisah tarikh gitu ya, sejarah. Ada yang menyampaikan hikmah-hikmah. Ada pemateri kita yang menyampaikan bagaimana menjadi muslim yang hebat gitu, dan seterusnya. Dan sampai ke titik ini kita bagaimana menjadi muslim yang baik dengan Al-Quran gitu kan. Yang bisa merubah kondisi kita, diri kita, lingkungan kita, sekitar kita, dan nanti kelak bisa mengubah dunia pula gitu. Insya Allah seperti itu. Dan harapannya selepas kita keluar dari ngaji kita pada kesempatan hari ini ya, kita tadi dari masuk gerbang gitu ya, duduk di tempat kita masing-masing, keluar gitu ya. Ini adalah tempat anak-anak kita itu berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Berarti ini tempat yang bukan biasa.
Dan harapannya semoga setelah kita lepas dari sini, pulang ke rumah gitu ya, kita bisa menjadi diri yang lebih baik lagi. Karena kalau dari segi teori, kita insya Allah tuh sudah banyak masukan, sudah banyak sekali nasihat dari A sampai Z gitu ya. Aliasnya tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu udah kesentuh semuanya. Dari mulai sarogika seperti ini, dari mulai secara praktek seperti itu insya Allah kita tuh sudah memahami. Tinggal bagaimana cara kita mempraktekannya gitu ya. Dan sekali lagi ini enggak cuma perkara amin saja gitu ya. Semoga besok kita bisa lebih baik, bukan secara langsung amin, yuk nanti ke depan bisa terubah sini ya enggak juga. Kita harus ada upaya ataupun ikhtiar agar bisa berubah semuanya. Mungkin itu aja poin yang ingin kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Poin yang paling utama selain dari intermezzo kisah dulu, itu adalah ternyata Quran ini memang bisa memberikan kepada kita tuh ketenangan di dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang ini sebagian orang ya mengalami kayak kesulitan, apalagi pedagang gitu ya. Sulit banget untuk mencari pelanggan gitu ya. Entah itu yang orang pada sregep nabung untuk persiapan deinflasi dan sebagainya gitu kan. Dan seterusnya lah. Nah, harapannya dengan kita semakin dekat sama Al-Quran, kita menghadapi itu semua dengan lebih tenang gitu ya. Dan kita yakini kalau kita sregep dekat dengan Al-Quran, Allah juga akan merubah kehidupan kita dan juga diri kita. Mungkin 2 poin itu aja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa merubah diri kita bisa lebih baik lagi. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk kita bisa lengket tangannya dengan Al-Quran gitu ya. Apapun pekerjaan kita, yang mungkin pekerjaan kantoran, yang mungkin pekerjaan itu adalah kedinasan, ataupun itu pekerjaannya adalah di sawah, di ladang gitu ya. Ataupun pekerjaannya sebagai pengajar dan lain-lainnya. Semoga Allah mudahkan kita terus bisa lekat dengan Al-Quran. Allahumma amin. Sekali lagi enggak cuma amin saja, tapi harapannya setelah pulang gitu ya, itu kita benar-benar bisa memerhatikan apa yang sudah kita ilmui pada kesempatan sore hari ini dan sore-sore sebelumnya. Gitu, itu aja mungkin yang bisa kami haturkan. Semoga Allah memberikan kita takdir yang terbaik insyaallah fid dunya hatta akhirat. Kita cukupkan untuk kajian kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis, dan nanti kita akan tutup juga dengan doa bersama-sama. Tapi sebelum mungkin kita doa dulu, habis itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita istighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tad'ana dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la daynan ila qadaitah wa la hajatan min khawajid dunya wal akhirati ila qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'ana dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la daynan ila qadaitah wa la hajatan min khawajid dunya wal akhirati ila qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa midatan sawiyatan wa marada ghaira muhzi wala fadhi. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismi wal ghanimata min kulli birri wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حاوين علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbal Alamin, kabulkanlah seluruh hajat-hajat dan doa-doa kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Berikanlah yang terbaik dari setiap takdir-takdir kami. Mudahkanlah urusan kami fid dunya hatta akhirat. Ya Rabb, dengan kemuliaan-Mu di Jumat sore ini ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, izinkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang senantiasa taat kepadamu dalam kondisi apapun ya Rabb. Berikanlah kepada kami kekuatan, kemudahan untuk bisa menjalani kehidupan ini ya Rabb. Dan takdirkan kami dengan takdir yang terbaik. Dan jadikanlah kami ya Rabb hamba-Mu yang senantiasa istiqomah di dalam kebaikan ini ya Rabb. Jadikanlah kami ya Rabb hamba yang senantiasa bersyukur atas ketetapan yang Kau berikan kepada kami. Ya Rabb, berikanlah kepada kami kemudahan demi kemudahan dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Berikanlah keberuntungan kepada kami ya Rabb. Berikanlah keberuntungan kepada kami ya Rabb. Fit dunya hatta akhirat. Masukkanlah kami ya Rabb kepada golongan orang-orang yang beruntung ya Rabb. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Izinkanlah kami ya Rabb agar menjadi hamba-Mu yang senantiasa dekat Al-Quran. Engkau mudahkan kami membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkannya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alamin. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.